Desa, berkat jati diri bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Mas Ivan, Pak Tahiru, dan juga para pemirsa di rumah. Dan tak lupa, ini ada kami membawa eh, ketua proklim yang kami sertakan di sini supaya nanti apabila ada yang mau bertanya-tanya tentang proklim akan lebih jelas. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, disyukur pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehingga kita masih bisa bercakap-cakap di sini bertemu, dan saya mengucapkan terima kasih juga diberi kesempatan untuk menyampaikan mungkin pengalaman kami atau kegiatan-kegiatan kami terkait penyusunan RKP desa. Kebetulan kami memang Desa Proklim mulai tahun 2022 yang menjadi proklim utama, dan alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian KLHK Lingkungan Hidup. Lebih dahulu mohon izin saya mau menyampaikan paparan, mungkin ini saya share screen nggih, Pak. Nggih. Silakan. Nggih. Sudah. Nah, ini kami mau menyampaikan beberapa tahapan-tahapan mungkin ya pengalaman kami. Mohon maaf apabila nanti banyak kekurangan, mohon masukan dan saran juga dari semuanya saja. Karena saya yakin masih banyak kekurangan dan keterbatasan kami. Kami mencoba menyusun RKPDes tahun 2024 ini sesuai apa yang diamanatkan dari Permendes nomor 21 tahun 2020, di mana kita selaku tim RKPDes itu menyusun rancangan RKPDes tahun 2024 sesuai dengan dokumen RKPDes ini disusun oleh Pemdes dengan memperdomani RPJMDes serta memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita sebelum menyusun RKPDes kita ada tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu pertama adalah nanti pembentukan tim, dan ini adalah amanat dari Permendes nomor 21 2020 bahwa satu, kita memperhatikan hasil evaluasi laju percapaian SDGs desa diukur dengan melakukan evaluasi laju SDGs desa berdasarkan sistem informasi desa. Yang kedua, kita juga memperhatikan perkiraan pendapatan transfer desa dari pemerintah daerah kabupaten kota. Dan yang ketiga, daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa yang ada di kabupaten desa ini. Kemudian usulan dari masyarakat tentang program atau kegiatan pembangunan desa untuk pencapaian SDGs desa. Yang kelima adalah musyawarah kesepakatan. Mungkin apabila ada ini ada antar desa kerjasama mewujudkan SDGs desa, dan dokumen perjanjian lain dengan pihak ketiga untuk kerjasama mewujudkan SDGs desa di Desa Rempoa. Nah, dari amanat ini kita berusaha menyusun time schedule yang nantinya supaya RKPDes ini bisa tersusun sesuai dengan rencana dan juga capaian yang ada dan tepat sasaran. Yang pertama, kita sudah menyusun tim RKPDes, dan di sini untuk penyusunan tim RKPDes agak sedikit berbeda dengan Permendagri yang 114. Kalau dulu tim RKPDes di Permendagri ketuanya adalah langsung sekdes, di situ diterapkan. Namun di sini agak lebih demokratis karena ketua itu dipilih langsung oleh Musdes, tidak ada ketentuan bahwa itu sekdes ataupun apa. Sehingga kami melaksanakan musyawarah desa untuk pembentukan tim RKPDes. Kemudian untuk tahapan yang kedua, kita membuat time schedule ini mulai dari bulan Juli pembentukan RKPDes dan target untuk menetapkan RKPDes yaitu di tanggal maksimal 30 September. Di sini ada kegiatan-kegiatan yang mungkin kami susun, mungkin bisa dilihat di layar.
Ini ada penggalian usulan prioritas dari unsur masyarakat dan lembaga dan pencermatan ulang RPJM, dan tak lupa adalah pencermatan ulang dari pemutakhiran IDM berbasis SDGs desa dan peta jalan strategi pencapaian SDGs desa. Ini dilakukan oleh tim RKP dan juga pendamping desa. Kemudian ada pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaannya. Ini juga kita bersama-sama untuk mencermati pagu-pagu indikatif yang disesuaikan dengan pagu indikatif tahun sebelumnya. Kemudian baru menyusun rancangan RKPDes-nya. Nah, setelah disusun rancangan RKPDes sesuai dengan usulan dari masyarakat dan sebagainya, dan juga sudah ada skala prioritas yang dimiliki oleh masing-masing dusun. Jadi sebelumnya musdus dulu, nggih. Ini kita lajukan ke Musrenbangdes. Dan di sini Musrenbangdes kita mengundang berbagai macam elemen masyarakat, yaitu kepala desa, BPD, dan unsur masyarakat, tokoh masyarakat, dan lembaga desa yang lengkap. Kemudian setelah di Musrenbangdes, kita menyusun rencana kegiatan atau desain, gambar RAB, dan secara lengkap. Baru disusun, ditetapkan menjadi RKPDes di bulan September tahun berjalan. Kemudian setelah dari agenda-agenda tim RKPDes ini ada agenda-agendanya. Bulan Juli kita pembentukan tim dan sebagainya. Pencermatan ulang RPJM, kemudian ada pembentukan tim sudah tadi. Kemudian ini ada kita buat SK tim sesuai dengan SK Kepala Desa tahun 2024 pada bulan Juli juga. Nah, di sini di timnya tersusun ada unsur-unsur perangkat desa, RT, RW, KPMD. Kemudian di bulan Juli juga ada penggalian usulan prioritas unsur masyarakat dan lembaga desa. Kami di sini membagikan belangko juga kepada masyarakat dan juga musdus. Dalam musdus ini pencermatan dari SDGs desa, IDM, dan juga daftar prioritas ataupun RPJM, kegiatan-kegiatan yang di RPJM yang belum terlaksana ataupun mungkin dalam proses. Seperti itu kita sampaikan kepada masyarakat karena masyarakat di sini perlu pemahaman benar. Karena mindset masyarakat pada sekarang itu masih mungkin mindset yang lama bahwa usulan saya harus dilaksanakan, harus dipenuhi, dan pemerataan dan sebagainya. Padahal kebutuhan di masyarakat di desa Rempoah mungkin bukan itu, tapi hanya kepentingan-kepentingan masyarakat tertentu yang disampaikan oleh masyarakat. Sehingga kita perlu pemahaman bahwa adanya IDM, adanya SDGs itu kita harus sampaikan masyarakat. Ini banyak yang belum paham masalah SDGs desa, sehingga perlu disosialisasikan. Nah, ini udah penggalian. Kemudian ini kita buat form RKPDes yang bentuknya seperti ini nih. Kelihatan apa enggak ini? Lengkap. Di situ ada mendukung SDGs berapa, kegiatannya apa, bidangnya nih. Terus capaiannya apa itu? Capaian target tahun 2024, lokasinya di mana itu lengkap untuk form RKPDes-nya. Nah, ini untuk pencermatan ulang RPJM. Mencermati ini sudah. Nah, ini perlu dokumen RPJM-nya. Ini mungkin sudah kita di prioritas pembuatan program. Nah, setelah selesai dibentuk ini disusunlah dokumen RPJM yang dibentuk. Ini RPJM yang sudah diplot-plotkan, gambar RPJM-nya diplot-plotkan mulai tahun pertama kali Pak Kades menjabat sampai nanti akhir di tahun 2025. Nah, kemudian tim RKPDes juga melakukan pencermatan ulang terhadap data pemutakhiran berbasis SDGs. Di sini kita harus membuka dashboard
SDGs-nya. Di mana di situ ada jenis kegiatannya apa, kemudian target capaiannya, terus rekomendasi program yang dilaksanakan. Gitu. Ini langsung saja. Nah, setelah kita melihat ini apa yang dilakukan oleh tim RKPD setelah membuka dashboard SDGs dan juga SID, di situ ada rekomendasi program yang harus dilakukan. Maka kebetulan di Desa Rempoah ini adalah desa proklim di tahun 2022, sehingga kita pun ini contoh salah satu SDGs desa yang kita buka untuk rekomendasi program di tahun 2022, maka kita mengacu pada sasaran desa proklim, kegiatan-kegiatan yang mungkin mendukung proklim di Desa Rempoah, yang dulu proklim utama mau maju di proklim lestari. Ada beberapa kegiatan yang memang harus kita tempuh untuk menuju proklim lestari. Maka RKPDes kita pun mengacu untuk sampai ke situ. Ini ada beberapa kegiatan yang memang harus dilaksanakan untuk menuju proklim lestari. Antara lain, kita harus membina desa-desa di sekitar kita, baik di sekitar Kabupaten Banyumas ataupun bisa di luar Kabupaten Banyumas, minimal 10 desa. Itu untuk menjadi proklim lestari. Dan juga kekurangan kami di kemarin proklim untuk menuju ke proklim lestari adalah konservasi energi, yaitu dengan pengadaan panel surya, mikrohidro, pertanian modern, dan biodigester. Itu. Nah, ini kita mengacu pada SDGs yang ke-7, ke-13, dan 14-15. Ada beberapa kegiatan yang harus kita laksanakan. Ini contoh-contohnya kegiatan. Nah, dalam kegiatan ini SDGs ke-7 ya. Nah, ini pelatihan bina dampingan menuju SDGs, menuju desa proklim yang proklim lestari, panel surya, mikrohidro, dan pertanian modern. Di sini ada panel surya, alhamdulillah kita sudah diberi bantuan kemarin untuk di ternak komunal, dan ini perlu diketahui Bapak Ibu semua dan Gus Ivan, mungkin ini dari Kemendes, kami mempunyai rencana yang cukup besar, yaitu pembuatan agroeduwisata ternak komunal. Di samping untuk kenapa kok kita memilih itu ya, kita pada RPJM tahun-tahun RPJM dalam RPJM dan RKP tahun-tahun sebelumnya itu selalu dimunculkan oleh masyarakat usulan-usulan, yaitu ternak yang berkeliaran di sekeliling lingkungan masyarakat sehingga lingkungannya kurang bersih gitu, terus tidak sehat. Sehingga dari usulan-usulan tersebut kita ada ide, selain kita mengumpulkan para ternak-ternak komunal di situ, kita juga bisa untuk menopang atau mendukung desa wisata, yaitu yang dan di situ akan terorganisir semua, ada ternak komunal, ada pertanian agronya, kemudian ada UMKM-nya yang mungkin mendukung perekonomian di Desa Rempoah. Itu, dan juga ada wisatanya. Nah, di sini juga berkaitan juga dengan adanya program kampung iklim tersebut. Dengan adanya panel surya, itu adalah membantu untuk energi alternatif listrik nih, di situ untuk penerangannya, dan juga mungkin bisa untuk menghemat energi listriknya dari PLN. Kemudian kita di situ dari kotoran hewannya ada pengolahan limbahnya untuk biogas dengan nanti membangun biodigester. Kebetulan di SDGs ini juga termuat ya, masuk ke SDGs yang ke-7. Kemudian kita juga sudah memulai untuk pertanian modern, yaitu menggunakan urban farming
mulai tahun 2023 ini dan akan diteruskan, dan tahun 2024 kebetulan dalam dana desa, prioritas dana desa itu muncul ketahanan pangan, sehingga itu bersambung antara LKPDes, kemudian kampung iklim, dan juga ada agroeduwisata, sehingga semuanya terintegrasi. Kemudian mikrohidro, ini adalah energi alternatif untuk masyarakat yang diharapkan bisa menghemat energi listrik, karena tingkat kemiskinan kita juga masih cukup tinggi, paling tidak untuk meningkatkan menghemat pengeluaran dari masyarakat tersebut. Begitu. Kemudian ini tadi. Nah, ini ada beberapa kegiatan juga yang menjadi acuan untuk SDGs. Kita mengacu dari melihat dari SDGs ini, dan kemudian menetapkan kegiatan apa sih yang akan dilaksanakan, seperti itu. Nanti yang dimasukkan ke RKPDes. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang menjadi acuan di SDGs desa. Dan kita berupaya untuk SDGs ini bisa selesai di tahun 2024. Mudah-mudahan, mohon doanya semua. Nah, demikian mungkin sekelumit nih tentang kegiatan-kegiatan kami untuk dalam penyusunan RPJM Desa. Mudah-mudahan ini mungkin bisa untuk apa ya, saling bertukar pikiran, dan mohon masukan dan saran karena terlalu banyak mungkin keterbatasan kami dan kekurangan kami, sehingga dengan masukan ini bisa meningkatkan kegiatan-kegiatan desa dan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa.